Oke guys, ketemu lagi di kebun kita. Eh, hari ini tanggal 21 Mei ya. Kemarin kesini cuma nggak bikin video. Tapi sekarang kita review bagian pojok paling kanan. Jadi kalau teman-teman lihat itu pagar belakang. Semua aliran air masuk ke sana, keluar dari lahan di sini ya. Which is tapi sebetulnya nanti akan kita usahain jangan terlalu langsung gitu ya, supaya nutrisi bisa maksimal di lahan. Nah ini berarti sisi kiri ya, kalau dari depan nih kelihatan kiri. Nah, ini tanaman, ini namanya kacang kacang Bogor. Saya baru tahu terus terang ini kacang Bogor, ternyata bentuknya seperti ini. Tadi baru disiram sebentar karena kering banget di sini. Nah, nanti di sini akan kita bikin drip. Ya kebetulan di sini secara gravitasi dia cukup ya, selalu bisa keluar dari selang ujung sini. Jadi nanti di sini akan pakai drip tape ujung ke ujung sampai depan sana, kayaknya masih kuat. Kita lihat aja kekuatannya. Ini kan sekitar 70 meter ya. Nah, supaya dia maksimal yang di sini. Balik lagi, ini kacang Bogor. Kalau beli di Tokopedia ini mahal juga itu ya menurut saya. Jadi 10 biji 6.000 atau berapa gitu. Oke, jadi ini rencananya mau diperbanyak gitu ya. Kita maksimalin dulu. Makanya tanamannya juga cuma digelompokin di sini aja karena cuma sedikit. Nanti kita hasilnya kita ini lagi. Terus terang yang tanah yang ini sebetulnya dalamnya sih udah ada pupuk kandang ya. Cuman kayaknya memang perawatan DRS ini biasa aja, nggak semaksimal yang dipakai mulsa dan di bagian tengah yang nanti yang tadi udah tanam perdana baru 6 bibit tanam perdana cabai. Kenapa? Karena syarat hari baiknya adalah hari ini. Jadi syarat sisanya nanti dilanjutin ketika bibitnya 3.500 pohon datang gitu ya. Next, ini ada kita punya jagung. Ini jagung nih. Goyang guys. Kenapa goyang ini? Sorry. Ini kamera rebah tadi. Ternyata ini lalu lintas anjing. Jadi di sana masih ada bolong. Jadi anjing lewat sini. Ada 3 atau 4 tadi lewat sini. Ya di sini full nggak disemprot. Jadi kelihatan ada dimakan sama belalang ya nggak apa-apa. Toh ini kalau nggak salah ini bagian jagung. Ini kenapa nanam jagung ya? Karena jagung ini sebetulnya nanti buat tambahan pakan ayam gitu. Ini baru kita tes aja, ini baru perbanyakan juga biji. Jadi bukan intensif nanam jagung, tapi lebih ke memanfaatkan lahan yang ada untuk nanam jagung dulu supaya nanti kita bisa perbanyakan biji. Ini kalau nggak salah, ini adalah jagung Madura ya. Jagung kecil yang harusnya sangat-sangat resilient. Beda sama tetangga. Nah, kalau teman-teman lihat tetangga itu jagung full sampai bawah gitu ya. Pasti biasanya ini jagung manis kalau di sini. Nah, artinya sebetulnya kalau butuh lahan besar atau butuh jagung ya sebenarnya tinggal beli ke tetangga. Harusnya lebih efisien ya. Karena lahan kita ternyata kalau mau intensif jagung kan rapet banget ya. Jadi nggak akan bisa buat yang lain. Nah, ini sisi sebelah sini ada pisang. Pisang beberapa seperti kemarin yang ujung itu ada rumputnya udah bertunas mau dipindahin sama kemungkinan besar. Ini pantesan gatel guys. Jadi dari tadi ada yang bergerak-gerak, saya bingung apa. Ini yang bergerak-gerak. Ini tadi di leher terus ke baju baru kelihatan. Ini ulet yang cantik sekali. Kang gatel nggak Kang? Sebetulnya kalau pegang ulet bulu kalau kita nggak maksa-maksa ya, nggak digesek-gesek gitu ya nggak apa-apa ya. Apalagi biarin jalan ya aman-aman aja. Jadi nggak usah takut tentang ulet bulu. Oke, dia makannya lumayan tapi nih. Ya sudah kita taruh sini. Biar dia coba berusaha. Nah, Kang tiang apa itu? Nanti kita ceritain. Waduh, tiang bambu dia susah jalannya. Nah, ya oke, balik tadi. Jadi di sana ada pisang yang udah rumputnya banyak. Nah, itu harus mulai di split, dipisah. Jadi kalau pisang itu secara teorinya adalah maksimal 3. Satu yang udah besar berbuah, kemudian satu yang setengah, satu lagi yang generasi berikutnya. Sisanya harus dipisah. Nah, kalau masih ada lahan ditanam di tempat yang lain. Ini pisang muli ya kalau yang ini. Tempat yang lain, tapi kalau nggak ada lahan, maka itu dijadiin pupuk. Nah, dijadiin pupuknya ada tekniknya.
kan kita tahu gedebok pisang dan teman-teman itu pupuk yang bagus, terutama dia ada lengkap kalium ya. Nah kalau kita mau lebih bagus lagi, ada caranya, yaitu misalkan nih, kita contohin aja ya. Jangan contohin, ini belum berbuah, mau saya contohin. Nah biasanya kan orang manfaatin pisang itu kalau udah berbuah, terus batangnya kan pasti nggak kepake lagi ya, udah selesai tugas, mati gitu ya. Itu yang dicacah, kemudian dikompos gitu ya. Nah sebetulnya kalau kita mau ngejar pupuk yang kaya dengan ZPT, auksin, giberelin gitu, yang nanti memacu pertumbuhan, NPK-nya lengkap banget, itu ada tekniknya. Yang pertama adalah kita potong dulu, cas gitu. Nanti tunggu sampai keluar daun lagi. Daunnya nanti kan cuman kayak gini nih, seret gitu ya. Jadi ada bekas potongan, semoga kebayang ya. Terus ada daun. Nah, pada fase ini dia sedang pertumbuhan cepat-cepatnya, NPK-nya paling lengkap. Maka diambil, didongkel dari bawah. Full semua dari akar sampai ujungnya itu yang dicacah, kemudian kita masukin ke kalau versi ini jangan dikompos ya, tapi lebih ke semi fermentasi mol gitu. Masukin ke cacah, kemudian masukin ke air, kemudian mau dikasih M4 atau apa, atau pupuk pertala gitu ya, simpan taruh di situ. Nah itu dalam 3 hari dia bisa jadi pupuk yang kaya banget sama NPK dan ZPT. Itu rahasianya ya. Jadi pohon pisang bisa banget jadi pupuk yang powerful. Caranya seperti tadi. Sehingga saya, kenapa Kang ada pisang di sini? Ini kan dari tadinya ada pisang ya. Nah ini pisang juga akan diatur lagi. Nah itu kan ada pisang tuh. Nah nanti ada lagi, kita akan taruh lagi gitu ya, sampai perhitungan kita bahwa lahan ini udah maksimal, nggak bisa nambah pisang lagi gitu. Ini teman-teman saya liatin yang udah banyak ya. Nah ini kan tanamannya pisangnya, yang gedenya ini nih. Pisang muli rada gede nih sebetulnya, nanti akan tinggi lagi. Di bawahnya ada 3 anakan. Ini udah kebanyakan nih. Sebetulnya harusnya disisain 1 dulu. Karena nanti yang ketiga itu nanti kalau dia yang keduanya ini udah setinggi dia gitu ya. Jadi nanti ini 2 ini kemungkinan malah yang besar nih ya. Yang besar yang kanan sama yang kiri yang akan kita pisah. Pisah nanti di mana nih Kang? Kemungkinan besar ya daerah sini gitu ya. Tapi ini udah ada mimba nih. Ntar lah kita atur ya. Nah, jadi setiap ini maksimal 3. Ulang lagi, besar, setengah, dan kecil. Nanti yang besar berbuah, purna tugas, yang disusul kemudian jadi muternya 3 seperti itu. Nah kalau benar ngaturnya, insya Allah dalam waktu sebulan dia akan terus-terusan berbuah gitu ya, gantian berbuahnya gitu ya. Nah cuman ya tetap pupuknya harus kita maksimalkan. Nih nanti di situ ada area kompos, nanti kalau udah jadi kita liatin ya. Ini baru tadi diinstruksiin untuk ngatur area kompos. Nah itu tentang pisang. Dan kemungkinan besar ini kayaknya muli semua, tapi akan ditambah sama pisang kepok. Udah pesen bibitnya 2 pisang kepok yang nanti akan kita atur untuk di sini gitu ya. Itu tentang hari ini. Jadi memang hari ini saya datangnya rada siang. Ada kerjaan dulu ngedit, jadi lumayan bukan ngedit, siapin foto ya. Dan besok itu pagi-pagi ayam DOC datang 100 ekor. Jadi harus siap-siap. Ini sebenarnya pas pulang nanti harus siap-siap untuk menyambut DOC. Nah, pas lagi lewat ini kelihatan gini nih. Ini harusnya dipotong ini. Tapi dia lagi berbunga. Tapi supaya batang ini selamat, maka ini minimal, ini besok nih dipotong nih. Minimal nggak tumbuh dulu biar berbuah dulu, tapi setelah itu dia harus potong ya. Kalau nggak dipotong nanti dia pertumbuhan kesininya jadi terhambat gitu ya. Ini cuman ini posisi pohon yang ini memang rada unik ini. Dia banyaknya doyongnya ke sana. Ya percabangan bawahnya juga nggak balance ini. Kemungkinan besar harus diatur. Nah, dia kurang ke sini. Maka kita berharap cabang 1 ini
dan cabang 2 ini beroptimal maksimal. Jadi nanti kiri kanannya balance ya. Nanti yang ke sana mungkin yang terlalu ke sana bukan mungkin. Ini kan tuh kelihatan banget ya, set ke sini. Titik pangkalnya di sini, dia terlalu ke sini. Karena kenapa ini terjadi coba? Karena pada saat pertumbuhan di sini itu sedang rimbun-rimbunnya jeruk pasti. Kemudian di sini ada pohon surian. Kebayang ya, setahun yang lalu mungkin ya lagi rimbun banget. Jadi di sini nggak kena sinar matahari. Akhirnya dia ngejar ke sana. Gitu. Nah, sama dengan yang ini nih. Tuh. Pohon ini kan kelihatannya miring ke sana. Kenapa terjadi? Karena daerah sini terhalang sama surian sama pohon jeruk yang kemarin udah saya tebang ini ya. Gitu. Nah, jadi fungsi kalau dia biarin condong seperti ini kan berat ke akar ya. Akarnya ini berbahaya. Jadi ini harus ditahan di sini sama balok. Kemudian diharapkan percabangan yang ini bisa ngebalance ke sebelah sana. Itu PR-nya ya yang harus kita lakukan di kebun ini. Jadi beberapa kayak gini nih. Nih, yang ini sebetulnya kosong banget ke sebelah sini yang bagian bawah ya. Dan pohonnya condong ke sana. Pertumbuhan ke arah sebelah sana itu nanti habis perbuahan sekarang. Nih kalau teman-teman mau lihat dari deket ya. Ini ada yang nggak sehat banget nih. Ini ke atas banget. Yang sebelah sana ya, yang sana ke atas banget. Apa yang terjadi adalah nanti titik di sini akan sangat terberati gitu ya kalau dibiarin gede ke sana. Maka ini harus banget dibatasi yang sebelah situ. Jadi nanti kita lihat sebaran keluarnya yang mana yang bagus. Tapi nanti akan di-cut di sini. Kemungkinan besar di sini di-cut. Just gitu ya. Nggak sekarang, karena sekarang lagi masuk pembungaan, nanti habis panen besar ya sekitar 4 bulan, 5 bulan lagi, kita akan potong di situ, dan kemudian memberi kesempatan yang dari sini maju ke sini, ngedekatin kita dari sini. Kalau di bawah ini nggak keluar, tapi ini sempurna untuk entres. Jadi kemungkinan besar kita akan sambung sisip di sini, di batang utamanya ini. Rada bawah, sehingga nanti ada yang ke sini. Nah, oke. Itu rencana buat pohon yang ini, seperti itu. Jadi teman-teman kayak ada 43, yang gede ya, yang 43 pohon ini, semuanya unik-unik. Jadi kita perlu lakukan case by case gitu ya, kasus per kasus. Ini kan, nah teman-teman kalau ingat kemarin kita motong-motongin juga nih yang itu kan. Ini udah bagus ini. Kelihatan pertumbuhan daun barunya bagus, sinarnya bagus, insya Allah ininya bagus. Nah cuman yang ini belum nih, itu ada tunas air di situ ya, cabang-cabang ke dalam. Karena kemarin saya nggak sampai naik ke pohon ini buat pruning. Jadi memang harus naik dan pruning sekalian. Tunas air ini kan udah jelas nggak akan berbunga nih. Pada saat ini juga dia akan ngambil nutrisi yang harusnya ke buah. Jadi harus hajar situ, trek gitu. Sayangnya kemarin, bukan kemarin sih, 3 hari yang lalu lah, gunting pruning saya hilang. Hilangnya saya tahu banget saya taruh di mana, terus kayaknya ada yang ngambil. Gitu ya. Bukan di kebun ya, ini di buah batu itu. Kan ada kebun kecil, saya lagi beres-beres, saya taruh dulu. Pas balik lagi udah nggak ada. Jadi ya begitulah, mungkin sudah tidak berjodoh sama gunting pruning yang itu. Tapi lagi pesan lagi, semoga ini nanti besok saya bisa mulai pruning lagi. Soalnya sayang, nutrisinya jadi nggak maksimal. Toh tunas itu pun nggak akan bagus kalau diterusin. Ya kalau yang gitu kira-kira. Nah anyway, nextnya apa yang mau kita review? Tadi teman-teman lihat ada ikannya sekarang ya, di kolam ini 6 kali 18 ya, 6 kali 18, tingginya 70, dalamnya 70 cm. Tadi baru dikasih ikannya adalah ikan moli. Kenapa ikan moli, Kang? Kenapa nggak ikan nila? Kan ikan nila bisa dimakan, ikan moli nggak bisa dimakan. Kenapa nggak gurame? Gitu ya. Kenapa nggak lele? Kenapa? Karena ini fase pertama itu mau ditanamin sama azolla. Jadi kalau ditanamin sama ikan mas atau ikan nila, nanti azolanya habis sama si ikan itu.
Kita pilih Molly karena Molly ini makannya lumut. Kalaupun makan Azolla dia tidak akan masuk ke mulutnya. Ya kecuali yang Wolffia ya. Yang Wolffia kan Azolla yang kayak titik-titik gitu. Kemungkinan tapi ini jumlahnya juga kan sedikit. Kenapa ditaruh ikan? Karena di sini nggak boleh sampai ada nyamuk. Ikan yang konsumsi jentik nyamuknya paling tinggi, paling rakus adalah ikan Molly. Dan menurut saya mereka sangat bahagia saat ini. Ya, biasanya di akuarium kecil, sekarang dia jalan-jalan, guys. Nah, ini. Jadi Molly ini adalah tugasnya menjaga supaya jentik nyamuk tidak berkembang di kolam ini. Ya, masa nanti di kebun banyak nyamuk gitu ya. Enggak dong, kebun kita kan beda gitu ya. Nah, tapi nanti sayang Kang, ikannya gimana? Sayang dong kolam segini banyak hanya dipakai buat nyiram gitu ya sama buat Azolla. Kan masih ada bisa buat ikan beneran produksi. Memang bisa. Jadi nanti ada triknya. Nah, ini kan Azollanya besok masuk nih. Kita lagi udah siapin. Azollanya besok masuk. Nah, Azolla itu kan tanaman yang ngambang di atas air. Gitu ya. Kayak eceng gondok lah. Tapi dia kecil gitu ya. Akarnya paling cuman kalau tingginya cuman ya 2 cm 3 cm lah, nggak ada yang 3 cm ya 2 cm juga udah gede. Nah, jadi nanti kalau sekarang mah saya nggak akan terlalu peduliin masuk ikan dulu ya. Karena apa? Karena misalkan saya kasih ikan nila. Ikan nila kalau sekarang saya Azollanya belum jalan. Maka ikan nila tidak bisa, belum saatnya masuk. Ya. Karena pakan di sini belum ada. Saya belum nanam tales. Singkong saya belum tanam gitu ya. Kalau konfri udah, bayam Brazil udah gitu ya. Besoklah kita review ya. Tapi basically buat pakan dia sendiri saya belum ada. Belum gebiar gitu ya karena baru nanam ya. Katuk juga baru mau pindah gitu ya. Ini baru nanam lagi gitu ya. Cuman dia belum siap. Bayam-bayaman mungkin ada tapi kayaknya kalau sekarang belum siap. Nah, jadi fase pertama itu ini full jadi Azolla dulu. Nah, ketika dia full udah Azolla, artinya kan si nila bisa makan Azolla nanti dan dia udah cukup sangat senang. Tinggal kita tambahin sama daun singkong sama singkong. Tapi sebelum daun singkong sama singkong berarti saya harus bikin kompor dulu. Kenapa kompor, Kang? Karena singkong sama daun singkongnya bagusnya dikukus dulu atau minimal dijerang air panas. Gitu ya. Nah, berarti nanti harus ada kompor. Pakai bukan batu bara. Pakai ranting gitu ya. Nanti abunya dipakai, asapnya kalau bisa nanti ya dibuat jadi cair. Panasnya dipakai buat memasak si singkong dan daun singkong untuk ke ikan nila. Nah, pada saat ikan nila, tapi kayaknya mungkin gurame kayaknya kesini ya. Soalnya kalau gurame kan hidupnya lama ya. Juga nggak terlalu banyak, cepet beranak gitu. Maka ketika gurame masuk, saya akan bikin paralon di sini. Ngotak gitu, tapi nggak sampai full ya. Mungkin nanti ada yang disisain barang 1/4 atau 1/5 yang disisain tanpa paralon. Jadi ini paralon full, kemudian bawahnya si paralon itu dikasih sama jaring yang buat kandang ayam itu tuh. Jadi nanti bentuknya kayak keramba. Tapi yang dikeramba kan biasanya ikan. Ini mah enggak, ikannya dilepas di kolamnya, yang dikeramba si Azollanya. Jadi si ikan nggak bisa makan Azolla. Ikan hanya bisa ke atas di area yang 1/5 nggak ditutup itu. Nah, itu rencananya ke depan. Sehingga nanti area air ini tetap bisa ada ikannya. Azolla tetap ada. Azolla bisa jadi pakan si ikan. Harusnya ini rada sustain. Ya, sebelum nanti kita juga bikin si kolam buat cacing sutra. Cuman kalau kolam cacing sutra kan nggak boleh disatuin di sini. Harus dipisah. Nah, nanti ada kemungkinan besar aliran air gitu ya. Ntar kita atur lah untuk si cacing sutranya. Nah, itu kira-kira rencana buat kolam. Jadi kolam ini fungsinya satu, reservoir air untuk mempermudah kita nyiram yang area sini. Dan nanti ada pompa yang harus kita siapin supaya memudahkan untuk penyiraman. Gitu ya, karena
pakai gravitasi aja nggak kuat ternyata ya. Setelah itu apalagi dia akan tempat produksi azolanya nanti buat pakan ikan dan pakan ayam. Kemudian nantinya ketika sudah siap dia akan jadi habitat buat ikan. Kemungkinan besar kayaknya gurame ya. Karena gurame kan sapi air ya, makannya full. Kalau gurame makanannya full daun-daunan juga aman gitu ya. Gitu. Oke. Next, move ke sini. Ini yang baru hari ini. Ini yang baru dikerjain hari ini. Ini ada tangga ngelids kemana ini Kang? Ini nanti ada greenhouse di sini. Jadi atasnya kita akan pakai UV, kemungkinan sampai sampingnya ya. UV, kemudian beberapa section nanti pakainya dikasih sama insect net. Ini greenhouse yang berfungsi untuk macam-macam. Antara pembibitan bibit-bibit yang seperti ini, karena saya perhatiin ini bibit-bibit kalau pindah langsung atau di bawah naungan segala macam rada repot juga ternyata. Kurang cepat. Sementara menurut saya kita bagusnya sih ketika misalkan ya di lahan lagi apa, kita udah ngebibit lagi. Nanti begitu lahan selesai, dikasih kompos, taruh bibit baru gitu ya. Dan itu perlu sinambung ya. Nah, karena kita hanya ngandelin lahan seperti biasa kayak kemarin gitu. Jadi jenis yang ditanam terbatas. Contoh, saya rada susah nanam sawi. Kenapa? Sosin ya. Sawinya gampang tumbuh, tapi kalau langsung di lahan kacau. Dia tetap harus disemai. Nah, semainya mau di mana? Nah, kalau sudah punya persemaian yang proper, yang istilahnya belalang nggak masuk gitu ya, terus nanti dia di atas, kemudian toh kita udah punya kandang ayam nantinya ya, kita punya kompos yang bagus, serasah daun kita juga udah punya aman, media tanam premium udah kita punya nanti, maka itu kita gunain untuk pembibitan. Nah, inilah adalah daerah pembibitannya. Sekalian mungkin ada dipan sedikit lah ya. Tuh, jadi mungkin ini juga ini versi nginep pertama ya, bukan pertama ya, versi nginep yang di bangunannya emang buat nginep dulu ya, versi 1 ya ini kali gitu ya, yang pertamanya gitu, sebelum nanti kita ada pondok yang serius kita bangun di daerah sini. Di sini nih dari Hebel ya, bata ringan ini sampai ke sini, ini area yang dedicated untuk kebangunan. Entah geser di sana, di sini, atau di mojok sampai kita dapat view ke bukit gitu ya. Itu nanti belakangan, tapi area yang ini akan disiapin untuk bangunan gitu. Nah, ini untuk greenhouse dan sebetulnya rumah produksi untuk pupuk. Nah, disinilah nanti semua hasil riset bertahun-tahun selama ngurusin pupuknya Kang Diki. Pupuknya Pertala gitu ya, nyungsep zaman dahulu kala ya, kita eksekusi lagi di sini gitu ya. Katalis kita udah ada, pupuk Pertala yang udah puluhan tahun kita ada, bahan baku di sini sangat banyak. Ya sudah saatnya lah kita eksekusi ya. Sehingga nanti saya yakin maksimal setahun lagi lah. Setahun lagi kita akan mandiri dari pupuk ya. Jadi pupuknya benar-benar NPK segala macam full kita sendiri yang bikin. Yang cair kita bikin, yang padat kita bikin gitu ya. Itu mungkin yang updatean hari ini. Saya termasuk yang cukup oke ya, lihat progresnya ini termasuk cepat menurut saya. Jadi ini ya alhamdulillah timnya bagus. Gitu. Ini mungkin cuma tinggal airnya aja nih lewat kemana ya. Nanti harus diatur lagi yang rapih lah airnya. Ini bagian sih yang lagi dikerjain ya, sambil menunggu cabai sebetulnya, karena tetap cabai ini agenda utama ya, cabai gitu ya. Itu sekarang preview. Setelah itu apa Kang? Setelah itu tentunya ya pemeliharaan alpukat itu terus-terusan gitu ya. Nanti cabai terus-terusan, kacang tanah terus-terusan, semayan ya nanti akan berjalan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Teman-teman bisa lihat ini alpukat yang ini kayak menyedihkan gitu. Menyedihkannya adalah ini keberatan sama buah. Coba saya ini patah nggak ya? Ya lihat tuh, yang atasnya aja sampai
melenting ke bawah gitu karena ada berapa tuh? 4. Di situ 5. Di sini banyak gitu ya. Ini alpukat yang produktivitasnya lumayan. Cuman saya harus hati-hati nih, ini harus support banget ke ini ya. Saya lihat dia tunas ke atasnya nggak ada. Ya teman-teman sekalian, ini ada tunas air ya. Tapi tunas ke atas yang air tuh nggak kayak pohon lain. Pohon lain tuh atasnya masih gede gitu, naik ke atas. Yang ini enggak. Tapi kalau dari jumlah alpukat ini gede, banyak gitu, produktif. Ini kemungkinan besar nanti kita entres ya. Ini yang nanti jadi salah satu sumber bibit unggulan untuk jenis peluang yang kita punya. Karena ini udah bagus ini. Nah, poin lainnya adalah ternyata nggak harus tinggi-tinggi kan. Kalau masih segini, ngambilnya masih kebayang. Kalau udah segitu, apalagi ditinggiin lagi, itu jadi nggak kebayang ngambilnya. Untuk dapat grade B, itu gede banget ya. C, B, ngambil terus jatuh aja. Ngambil terus dia luka, ya selesai. Nggak sama batangnya, berarti selesai. Harus A itu harus ya segini-segini tinggi-tingginya, jadi masih bisa diambil pakai tangan. Nah, jadi nanti setelah pembuahan ini selesai, panen, saya akan sangat yakin untuk memotong pertumbuhan ke atas. Mulai ngejar ke samping. Ya, karena yang kita harapkan adalah buah itu di samping-samping. Dia di tunas-tunas yang ke samping. Oke, balik lagi. Ini mau ngapain ke sini, Kang? Nunjukin apa? Ini adalah gerbang. Nah, nanti project next setelah greenhouse adalah area gerbang sini. Ya, di sini air gerbang udah rapi ya. Sebenarnya tinggal dibuka aja, kasih gerbang, selesai. Mobil bisa masuk, material pasir, batu segala macam bisa masuk, sehingga kita bisa ngebangun yang lebih tidak hanya mengandalkan bambu. Ya, bambunya pun bawahnya bisa dicor. Sekarang belum. Karena kalau saat ini kita ngambil pasir repot banget gitu. Ngambilnya jauh di atas. Wah, itu nggak masuk ke hitungan lah ya. Nah, di sini area yang sudah kita rapihin, bukan ditumbuhin ya, sedang ditanam rumput ini sebetulnya. Ini sebenarnya lagi ditanam rumput bermuda. Ini udah ditanam rumput bermuda, tapi rumput biasanya udah tumbuh lagi. Ini rumput bermudanya yang kecil-kecil ini. Jadi nanti ini akan disiangi atau mungkin di mow langsung ya. Seret gitu. Sehingga nanti kelihatan, pasti saya yakin rumput bermuda kan juga kuat ya. Jadi rumput bermuda tuh rumput di golf. Jadi kalau teman-teman lihat rumput yang rata gitu, ya salah satu jenisnya adalah bermuda. Nah, ini yang nanti akan tumbuh di area ini. Oh, ini mungkin kelihatan lebih, ini karena nggak ada ininya ya. Tuh, kayak gini lah. Ini mau dibiarin tinggi dulu, nanti dia tuh bagusnya kalau udah diratain ya, disabit ya. Ini sebetulnya saya tergoda buat nyabut-nyabutin kayak gini. Tapi saya mau nunggu ini buat kompos, soalnya bahan kompos. Jadi sayang juga kalau sekarang diambilnya. Mungkin Sabtu ya. Sabtu bakal saya ambilin. Sekalian Sabtu itu ada ayam dan kalau bisa ke bawah kalkun bakal pindah masuk ke dalam sistem kita. Jadi nanti ini bahan buat pupuk sebetulnya. Masih terkontrol ya, nggak terlalu wow gimana. Ini juga udah dibersihin, ini udah kering, nanti diangkut masuk ke komposter. Jadi saya selalu melihat kita punya rumput itu adalah bahan baku bagus buat pupuk gitu. Jadi kemarin jangan diherbisida. Akhirnya anak-anak sih ya, karena awalnya saya kan ngikutin ya diherbisida, tapi yang ini nggak diherbisida. Jadi ini akan jadi bahan pupuk gitu ya. Jadi ya kita liatin pelan-pelan lah ya. Toh nanti juga kelihatan juga hasilnya kalau mereka tahu cara gimana sih supaya lebih natural kan gitu ya. Gimana lebih bertanggung jawab lah, jangan main semprot-semprot gitu. Ini juga ada kena serangan ulat ini. Cuman memang kita pestisidanya belum ada nih. Jadi ini masih kena semprot tadi. Semprot pakai insektisida ya.
Itu PR berikutnya. Nah, jadi tanaman insektisida kita baru ada batrawali yang banyak tinggal minta sih itu ya. Tapi nanti ntar deh, sereh masih kecil, ntar kita lihat. Tapi intinya nanti semuanya insektisida pun nabati semua. Jadi teman-teman bisa lihat di lahan kita ini lahan yang insya Allah bertanggung jawab. Tidak main semprot-semprot pakai yang membunuh gitu ya. Kenapa sih Kang benar-benar pengen begitu ya? Selain pengen bertanggung jawab, insya Allah nanti kan di sini mau ada lebah nih. Nah kalau ada lebah bagaimana? Kalau masih main semprot-semprot. Ini jambu ya. Jambu pindah di dongkel, di pruning ekstrim, dan sekarang lihat pertumbuhannya bagus. Nanti mau dibiarin dulu ada gede, batang-batang barunya, kemudian nanti diatur. Kalau ingin, karena ini tempatnya antar bedengan dan nyelip sebetulnya nyempil ya. Ini benar-benar nanti harus diatur banget di bonsai. Ini mah full di bonsai. Jadi panennya itu bisa diambil pakai tangan. Jadi paling berapa? 2,5 meter lah maksimal tinggi. Kemungkinan besar cuma 2 meter. Mungkin hasilnya tidak akan banyak, tapi kualitasnya yang kita ambil. Toh kita, ini kan lahan alpukat, bukan lahan jambu ya. Bukan jambu tontonan. Ini kacang merah sama kosmos ya. Jadi ini insektarium kita, sambil nunggu kita taruh kacang merah dulu. Ngabisin bibit ya sebetulnya. Di sini karena ini ada batang, ini apa nih? Jeruk ya. Jeruk purut yang nanti akan diremajakan sama kita, akan dipotong 50 cm di sini supaya nanti dia keluar lagi sambil dipupuk yang baru. Dia juga jadi host buat buah naga. Ini ada buah naga, yang ini mah spesial banget buah naganya. Ini entres, buah naga merah sama buah naga kuning. Jadi nanti keluarnya buah naga kuning ini. Tapi ada cita rasa buah naga merah. Kalau yang daerah sini, ini buah naga kuning, full naga kuning. Dari atas sampai bawah ya. Karena ini nanti akan kita entresin ke yang lain juga. Jadi ini biar tumbuh dulu, biar subur dulu. Nanti kan ada cabang-cabang ya. Nah ini yang akan kita jadikan entres. Kita sambung maksudnya. Kita sambung dengan buah naga yang lainnya. Nah ini yang akan disambung di sini. Karena ini adalah buah naga yang merah. Sampai sana itu buah naganya merah semua. Di pohon-pohon ini di semuanya ada buah naganya merah. Nah, nanti kita akan biarkan mereka tumbuh hebat, besar gitu ya. Setelah itu nanti ujungnya kita akan ganti sama yang kuning. Kenapa? Karena buah naga kuning rasanya sama pasarnya lebih bagus ya. Harganya lebih bagus lah kalau dijual. Jadi sehingga kalau teman-teman kesini makan buah naga, bisa buah naga yang kuning, bukan yang merah seperti biasa. Begitu. Sebenarnya buah naga merah ini bagus sih. Karena ini buah naga merah yang di rumah ya. Di rumah itu udah terbukti dia punya kulit yang tipis. Rasanya manis. Apalagi kalau di lahan seperti ini ya insya Allah lebih dahsyat. Ini lengkeng sama dengan jambu, lengkeng akan dibonsai. Ya kira-kira gitu deh. Itu juga lengkeng, ada mangga. Kira-kira itu tur hampir keseluruhan selama 30 menit. Lihat full lahan. Nah ini nanti gate masuk ke sini. Mobil bisa ke sini. Kalau mau bisa ke sana ya. Tapi kan di sana lagi enggak sih, bisa ke sana. Itu tunggul yang tadi kemarin dicabut, seharian nyabutnya ini. Karena gede banget dalam. Nah, ini lahan yang masih bisa bermain nanti di sini. Kemungkinan besar ya kayak ada taman kecil selamat datangnya lah gitu ya, kira-kira gitu. Walaupun kita juga punya project di sini. Ini sementara adalah tempat di mana kita numpukin bahan organik ya, hasil sabitan segala macam taruhnya di sini. Tadinya banyak, tapi dia sudah turun. Yang nanti akan dipindah jadi komposternya sebelah sana. Nah di sini kemungkinan besar nih, ini kemungkinan ya, belum lihat ya. Kita akan ada kayak gudang di sini. Kenapa gudangnya di sini?
karena gudangnya nanti mudah akses dari gerbang ke sini. Nanti kan parkir di sini, gitu ya. Nanti ada gudang di sini sekalian mungkin kayak garasi lah atau ya cuma nutup aja gitu. Nanti di sini disimpanlah kayak persediaan pupuk. Karena kita udah punya supplier pupuk untuk kambing, untuk sapi, untuk ayam. Ayam, kenapa masih perlu ayam? Karena mungkin ayam kita kan belum banyak ya. Nah, ini harus disimpan di mana pupuk ini kan? Pupuk ini kan kalau disimpan juga mending sekalian sambil diproses. Nah, kalau truk datang di sana, kemungkinan besar naroknya ya daerah sini, gitu ya. Nanti kita lihat jadinya seperti apa di mana sesuai perkembangan dulu lah. Itu sedikit tentang bagaimana sehari ini 40 menit lah ya. Akang dan Teteh saya ajak jalan-jalan di kebun alpukat yang nanti bisa dikunjungi. Sekarang bisa kunjungi, sebenarnya bisa, cuman sayanya malu. Kalau sekarang kan belum bisa, ya duduk pasti ya ngampar gitu ya. Nanti deh kalau udah rapi, teman-teman bisa kesini sambil, atau nanti minimal pas lagi panen ya. Jadi teman-teman bisa metik, lihat sendiri gimana sih alpukat kalau kita metik ya. Ini main road. Jalan utama. Kalau sebelum ini nggak lebar seperti ini. Jadi sebelum ini dia rada berkelok segala macam. Ini udah saya request banget. Ini main road ini tolong dibuat gede, rapih, lurus. Dan inilah gede, rapih, lurus gitu ya. Yang nanti akan banyak lalu lalang di sini. Kalau ke area belakang ada satu jalan yang dibuat lebih besar. Yaitu jalan yang ini. Ini jarak ininya lebih besar. Gitu. Kang, ini banyak rumput lagi. Biarin. Rumput adalah tempat bahan baku buat ini. Toh nanti ada angsa. Kita udah punya osoang. Bentar lagi pindah ya. Nunggu rada gede dikit. Apa hubungannya sama soang? Nah, kalau teman-teman tahu soang, angsa itu ternyata, kalau saya baru ngeh juga ya, dia itu herbivora, hampir herbivora full. Jadi dia grazing, dia makan rumput. Sehingga apa yang terjadi untuk lahan lowong-lowong seperti ini ya, itu saya udah siapin idenya adalah nanti di sini dikasih patok gitu, kemudian dibikin kayak jalan, dikasih jaring gitu. Disitulah angsa, ayam akan jalan gitu ya. Antara gitu atau saya bikin chicken run, pakai kawat digituin tuh, dilengkungin. Jadi nanti ayam bisa jalan-jalan di sini. Fungsinya misalkan hari pertama 5 ayam ada di sini buat ngapain? Buat matokin rumput. Sambil dia ngasih pupuk otomatis. Kalau ada dari sini ada ulet, loncat ke dalam atau ada apa serangga di bawah sini, dia yang hajar gitu. Nanti berikutnya sudah nih selesai yang ini, pindah ke sini gitu ya. Nah itu yang rencananya akan dilakukan. Jadi nanti teman-teman, bukan teman ya, nanti tim yang memang stay di sini untuk bantu ngelola di sini, salah satu tugasnya ya dibantuin sama ayam gitu. Kalau yang buat gini-gini udah pasti nih, ayam, angsa lewat di sini. Yang penting dia jangan makan ke bedengan kan. Toh bedengan juga udah tutup musa, nggak ada rumput. Berarti dia akan hajar full di sini. Gitu. Itu ceritanya. Kalau nanti ada kambing ya dibantu sama kambing gitu ya. Ya begitulah rencana depannya. Ya. Apakah kambing sudah siap? Belum. Akan ada saatnya di sini akan ada kambing juga. Walaupun saya lagi mikir ini sama kelinci jangan gitu ya. Tapi kalau kelinci kan harus di kandang ya. Ada tupai guys, ada tupai. Kira-kira gitu. Ya mungkin itu dulu. Udah sore, saatnya kembali ke Bandung. Thank you sudah watching gitu ya. Saya ya segini-gininya seada-adanya. Tapi insya Allah sih saya pribadi cukup rasa maksimal ya ini. Jadi udah lumayan banget gitu ya. Walaupun bertahap ya. Ini di sini bayam Brazil kemarin kan udah disemai di sebelah sana, udah tumbuh akar, pindah ke sini. Nanti ini akan bayam Brazil sama bayam-bayaman. Kenapa bayam Brazil di sini?
Kemungkinan juga atau Comfrey kayaknya pindah ke sini. Karena kan bayam Brazil disukai sama ayam. Jadi pertumbuhan juga cepat. Jadi nanti kalau perlu makanan tinggal ngambil di sini lempar ke situ gitu ya. Itu. Nah, ini pohon yang kita pruningnya udah maksimal ya, dalam setengah ke bawah sih ya. Kalau yang atasnya karena enggak ini. Udah kita kasih perangkap lalat buah dengan jumlah yang memadai, dan ternyata lihat nih, semuanya isi juga. Jadi lalat buah ini masih jadi tantangan. Yang jantannya aja sebanyak ini baru ini. Paling baru semingguan lah ini udah segini lagi. Ya artinya lalat buah ini karena ini kompleks pertanian ya. Ya tantangan lah. Itu yang nanti kita selesaiin pelan-pelan ya. Sampai kita bisa menerapkan solusinya. Sebenarnya solusinya udah ada sih. Cuman harus pelan-pelan, tenaganya nggak ada. Kita perlu tong lagi, kita perlu bekas ikan. Masalahnya dia harus langsung. Kemungkinan besar nggak tong sih, mungkin tongnya yang kecil ya. Karena dia nggak bisa lama-lama. Nah, jadi udahlah saya kasih tahu caranya. Jadi kalau lalat buah ini pengandaliannya adalah satu, yang jantan di perangkap, perangkapnya harus banyak. Ya. Jangan pedit. Ya. Ini yang kayak gini harus di setiap pohon. Nah, cuman kemungkinan besar kita akan fokusin di area sini, ya pohon-pohon daerah sini. Yang nanti karena ke sana kalau cabai bakal tertutup ya, ngontrolnya susah. Nah, kalau di area sini kita tarik semua ya lalat-lalat ini ke sini supaya kenapa? Karena di sini ada ayam. Nah, kenapa? Terus yang betinanya gimana? Yang betina itu akan tertarik sama protein. Antara kita bikin kayak adonan roti gitu ya, encer, pakai fermentasi, itu juga menarik buat mereka. Atau pakai buah-buahan busuk. Makanya saya nanam pepaya nih, masih kecil. Tapi nanti pepaya ini kan juga lebih menarik daripada alpukat buat mereka. Nah, pepaya akan dikorbankan. Toh nanti pepaya kalaupun banyak, dia menjadi makanan ayam kan. Jadi ya nggak apa-apa lah ya. Pepaya belatung ya nggak apa-apa. Nah, atau dia pakai protein dari ikan gitu.